Ya, shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini adalah hari yang Tuhan, di mana hari Tuhan menunjukkan kasih kuasa-Nya kepada kita. Allah hadir di tempat saya ada, Allah juga hadir di rumah-rumah saudara di mana saudara berada. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan, Dia hadir di sana. Maka saudara-saudara Tuhan, mari kita hadirkan Tuhan dalam rumah tangga kita, di dalam ibadah bersama-sama. Pada kesempatan saat ini kita membawa diri untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Di mana Allah hadir, di situ kuasa dinyatakan. Di mana Allah hadir, damai sejahtera turun. Di mana Allah hadir, mujizat terjadi, kesembuhan, pemulihan, dan Allah Yehova Jireh menyediakan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Maka mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk lebih lagi menyembah Allah dan menyiapkan diri menerima mana surgawi. Kita akan menyembah Tuhan dengan satu pujian, Liku-Liku. Dalam
mari kita siapkan diri kita dalam doa bersama-sama dengan sikap hati tunduk di hadapan Tuhan, hormat kepada Dia. Kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, hari ini kami sehati sepikir datang kepadamu dengan ungkapan syukur. Allah itu baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas kami, Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi ini, Engkau hadir, menguatkan kami, menjaga kami, melepaskan kami, memberikan kelegaan dan menyediakan apa yang kami perlukan. Dan hari ini kami terus rindu menikmati hadirat-Mu, kami terus rindu menikmati sabda-Mu, agar kehidupan iman percaya kami semakin tumbuh, semakin naik, semakin kuat, dan di dalamnya kami boleh melihat, merasakan, mengalami kasih kuasa mujizat Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami di tempat ini, juga Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu dimanapun mereka berada yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya kasih rahmat Tuhan turun atas setiap kami. Berfirman Tuhan, kami siap mendengar, ubahkan pulihkan setiap kami, dan kami menolak segala intervensi kuasa kegelapan yang akan mengalihkan fokus kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami mau berfokus, kami mau mendengar-dengaran, supaya hati dan pikiran kami diubahkan seturut dengan rancangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara Tuhan. Mari kita akan merenungkan kepada firman Tuhan, menjalani ibadah persekutuan rumah tangga pada kesempatan saat ini. Kita ambilkan dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 31. Mari kita persiapkan Alkitab kita dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 31. Satu pasal, saudara. Saya bacakan dengan cepat bagi Bapak Ibu Saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, adalah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar ini, yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari keempat.
Berfirmanlah Allah adalah dalam air berkeliapan makhluk yang hidup dan dalam burung berterbangan di bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliapan di dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut dan dalam burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah dalam bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia bentuk gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, di atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Lalu Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan takutlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang merayap di bumi yang menyapu, berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Ya, saudara-saudara Tuhan, tema kita hari ini adalah Allah yang berdaulat. Ada 6 hari penciptaan di dalam Alkitab yang kita baca hari ini. Ya, kita melihat Allah yang berdaulat. Kalau di dalam ayat 1 dituliskan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Allah melayang-layang di atas permukaan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan seterusnya. Hari-hari penciptaan terjadi. Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga Allah memisahkan tumbuhan daratan dan lautan, menumbuhkan tumbuhan. Hari keempat benda-benda penerang, ada matahari, ada bulan dan bintang. Hari kelima binatang di lautan dan burung di udara. Hari keenam binatang di bumi, ternak dan binatang melata. Dan juga manusia pertama diciptakan oleh Allah. Yang menjadi fokus kita hari ini, ya, dari 6 hari penciptaan, kenapa Allah menciptakannya di hari terakhir, di fase terakhir? Kenapa di pertama? Ya, selesai Tuhan ini yang menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kita pahami bersama-sama, bahwa penciptaan dunia ini itu adalah inisiatif ilahi. Inisiatif Allah sendiri menciptakan segala sesuatu dan bukan karena keinginan manusia. Bahwa Allah itu Allah yang berdaulat atas segala ciptaannya. Ya. Dan Allah menciptakan segala sesuatunya dengan sangat-sangat teratur. Kita melihat dari hari pertama sampai hari yang ke-6, saudara, Allah menciptakan dari tiada menjadi ada. Menciptakan langit dan bumi, menciptakan cakrawala, daratan, kemudian tanaman-tanaman, kemudian benda-benda penerang dan seterusnya. Allah itu berdaulat dan dalam kedaulatannya Dia tidak semena-mena. Dia Allah yang teratur, saudara. Belajar dari penciptaan ini. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dilengkapi. Allah menciptakan cakrawala, Allah menciptakan daratan, menumbuhkan tumbuhan, menciptakan benda-benda penerang, menciptakan binatang di lautan dan burung-burung di udara, binatang dan ternak, sampai kepada manusia.
Kembali pada pertanyaan saya, kenapa manusia diciptakan pada hari yang terakhir? Allah menciptakan environment, menciptakan lingkungan supaya manusia itu bisa hidup dengan layak. Semua yang sudah diciptakan sebelum manusia itu adalah sesuatu yang memiliki daya dukung untuk keberadaan manusia itu. Saudara-saudara Tuhan, maka saya katakan Allah itu adalah Allah yang teratur, dan segala ciptaannya, keteraturannya berjalan sampai hari ini sebagai hukum alam. Ada ekosistem, ada rantai makanan, ya, ada pola yang terus berjalan di alam semesta ini. Itu adalah karya Tuhan, hasil dari kedaulatan Tuhan. Allah itu teratur, saudara. Yang kedua, Allah itu berkuasa. Dia menciptakan segala sesuatunya dengan hanya berfirman. Di ayat 3, berfirmanlah Allah. Ayat ke-6, berfirmanlah Allah. Ayat 9, berfirmanlah Allah. Ayat 11, berfirmanlah Allah. Dengan sabdanya dia menciptakan segala sesuatu. Oh, luar biasa, saudara. Maka sepantasnya, selayaknya kita datang kepada Allah yang berkuasa, dan kuasanya itu dikatakan sebagai yang maha kuasa. Layaklah dia disembah, layaklah dia ditinggikan, layaklah dia menerima pujian penyembahan. Maka jangan geserkan ini dari hidup kita. Jangan sampai karena kekayaan, jangan sampai karena rasa pekiwuh, jangan sampai karena hal-hal yang sementara kita kehilangan yang seharusnya. Mari kita utamakan Allah. Kita utamakan Allah di dalam hidup kita, karena dialah Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak menerima pujian dan kuasa. Yang ketiga, Allah berdaulat. Dia tunjukkan dengan Allah yang menyediakan, Allah yang fajirih, bahwa semua hal makhluk hidup itu diciptakan oleh Allah dengan kontinuitas keberlangsungan. Ketika manusia diciptakan, apa yang menjadi makanannya? Ketika binatang-binatang diciptakan, apa yang menjadi makanannya? Lihat, aku memberikan kepadamu, di ayat 29, segala tumbuh-tumbuhan berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, segala burung di udara, segala yang merayap di bumi, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Saudara, rantai makanan itu sudah terbentuk dari mulanya, saudara. Allah menyediakan. Lalu apa kaitannya dengan kita hari ini, saudara Tuhan? Kalau kita punya Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, percayalah, keberadaanmu hari ini di tengah-tengah masa pandemi tidak pernah lepas dari pandangan Allah. Dia Allah yang teratur. Kalau kita ditempatkan dalam posisi kita masing-masing hari ini, entahkah dalam kondisi yang sulit, berat, sakit, ataupun dalam keberkatan, kecukupan dan sebagainya, itu adalah hasil keteraturan daripada Allah. Maka jangan kami hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, ya, tetapi tetaplah beriman, percaya Allah dalam keteraturannya. Dia akan menggenapi setiap janji-janjinya. Dengan secara teratur, dia akan melengkapi apa yang kurang dari hidup kita. Dia akan mencukupkan apa yang kita perlukan tepat pada waktunya. Di dalam kuasanya, dia sanggup menghancurkan tembok-tembok kebutuhan dari hidup kita. Kalau hidupmu hari ini stres, hari ini tertekan karena persoalan yang tidak mampu mengatasi, ingat kita punya Allah yang maha kuasa. Datang kepadanya. Segala sesuatu menjadi mungkin di dalam Tuhan. Allah menyediakan. Jangan hanya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam doa dan ungkapan syukur. Allah menyediakan tepat pada waktunya. Tidak perlu berpikir bagaimana Allah menyediakannya, karena Allah sudah menggenapinya dalam segala keteraturannya. Dia menyediakan.
orang-orang yang akan mensupport kita, yang menyediakan pintu-pintu berkat bagi kita. Apa yang ditutup orang bisa saja mengganggu kita, tetapi setiap pintu yang sudah dibukakan oleh Allah tidak akan bisa ditutup oleh orang ataupun keadaan. Maka percayakan hidupmu di masa pandemi ini untuk senantiasa memandang kepada Allah yang berdaulat, karena Dia teratur, karena Dia berkuasa, karena Dia menyediakan. Maka hari ini menjadi hari di mana kita menikmati kedaulatan Allah terjadi atas hidup kita. Allah memberkati kita, Allah memberkati keluarga kita, Allah memberkati sepanjang hidup kita dari saat ini sampai Maranatha. Damai sejahtera Allah besertamu. Kita berdoa. Segala puji syukur bagi Engkau Allah yang kami sembah dalam Yesus Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau sudah menciptakan segala sesuatu. Engkau sudah menunjukkan rancangan-rancangan-Mu, bahwa Engkau adalah Allah teratur. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang menyediakan. Maka ajar kepada setiap kami bertelut kepadamu, berserah kepadamu, dan memohon belas kasihan daripadamu, karena Engkaulah Allah pencipta kami. Engkau Allah menempatkan kami di dalam posisi kami hari-hari ini bukan tanpa maksud dan tujuan, tetapi setiap langkah gerak kami dalam pengawasan dan pandangan-Mu, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan tepat pada waktunya. Engkaulah sumber pertolongan kami. Biarlah di masa pandemi ini kuasa Allah dinyatakan atas setiap pribadi yang menyaksikan tontonan ini, firman ini, sehingga mereka secara pribadi, keluarga diberkati oleh Tuhan. Berkati Pak Harno, berkati Pak Heru, berkati Umur Dasih, berkati Umur Hargi, berkati seluruh jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh. Tuhan, oleh karena bilur-bilur anak domba ini, mereka menjadi sembuh dan sehat. Yang lemah dikuatkan, yang berduka cita diberikan sukacita, yang berbeban berat mengalami kelegaan, dan Tuhan memulihkan keluarga anak-anak. Di dalam nama Yesus kami ingin akhiri ibadah persekutuan rumah tangga pada kesempatan hari ini. Damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Haleluya. Amin.